Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pemirsa setia Ruang Inspirasi. Oke, untuk pertemuan di sore hari ini kita mau mengajak para pemirsa semuanya untuk berbagi sebuah pengalaman. Bagaimanakah cara mengatur agar air yang masuk ke dalam toren ini mati hidup secara otomatis. Hidup pada saat di titik level tertentu dan mati pada saat si air itu sudah mencapai level tertentu. Oke, kali ini saya akan sedikit memperkenalkan sebuah produk yang sudah lama sih sebenarnya. Ini adalah level switch ya kalau bahasanya, bahasa teknisnya, akan tetapi untuk umumnya orang menyebutnya pelampung otomatis, akan tetapi tanpa melibatkan listrik. Kenapa? Karena tidak menggunakan pompa. Jadi kalaupun menggunakan pompa bisa difungsikan, yaitu menggunakan pompa yang sistemnya flow switch ya. Jadi itu bisa ketika sudah penuh tidak ada aliran, maka pompa itu akan mati. Ketika air sudah turun kemudian pelampung ini mengalirkan air, maka pompa itu akan menyala dengan sendirinya. Akan tetapi ini akan kita praktekkan dengan tanpa menggunakan pompa. Kenapa? Karena untuk sumber air yang mengisi ke toren ini adalah menggunakan PDAM. Jadi tidak perlu pompa untuk mendorong, untuk menaikkan ke dalam tangki, karena PDAM itu di jam-jam tertentu sudah pasti tekanannya sangat tinggi sekali. Jadi di sini saya memperkenalkan sebuah produk Honda yang mana sudah terbukti secara build quality oke banget. Secara usia mungkin ketahanan juga akan jauh lebih baik. Kenapa saya memilih yang Honda? Karena ini terpasang di tempat yang tidak mudah dijangkau, yang cukup sulit untuk dinaik turunin. Jadi kalau kita menggunakan yang merek-merek ala kadarnya, itu akan beresiko ketika usianya pendek yang mana perlu pergantian, itu akan merepotkan. Sehingga kita putuskan untuk memilih bahan atau merek yang material dari merek yang sudah ternama ya, yaitu Honda. Ini sudah secara kualitas sudah sangat oke sekali dan bisa kita buktikan. Oke, ini langsung saja kita buka seperti apa unitnya. Oke, nah di sini dalam sebuah kardus kita mendapatkan bonus elbow-nya, kemudian ada seal tip-nya, kemudian ada unitnya ini sendiri, dan ada manual book ya, tetapi tidak usah dipakai karena sudah cukup. Oke, yang berikutnya adalah yang sering saya praktekkan di sini untuk pemasangan. Saya lebih suka menghilangkan untuk filternya ya. Kenapa? Karena kadar air, baik air dari sumur maupun dari pump, itu cenderung ada beberapa kotoran, entah itu pasir atau kotoran yang lainnya ya, yang mana ketika kotoran tersebut tersaring oleh saringan ini, filter ini, maka akan bagus masuk ke torennya. Akan tetapi ketika filternya ini sudah penuh sehingga tidak ada celah untuk mengalirkan air, nanti air jadi mampet. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Maka dari itu filternya kita tinggalkan, cukup kita ambil unitnya saja dan kemudian kita mulai pasangkan. Oke, dan untuk seal tipnya kita sudah mendapatkan bawaan, akan tetapi biasanya itu kualitasnya agak kurang bagus. Maka dari itu saya lebih memilih menggunakan seal tip punya saya sendiri yang seperti ini. Ini mereknya Move, dan secara kualitas ini sangat tebal sekali lah, berbeda jauh sebanding 1 dibanding 5 mungkin dengan seal tip yang lain yang pada umumnya seperti itu. Nah ini memang secara kualitas ini sangat tebal sekali ya. Jadi buat lingkaran, ibaratnya ini masuk ke lingkaran 5 kali sudah cukup. Kalau yang putih mungkin bisa sampai 20 kali seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai untuk pasang seal tipnya searah jarum jam. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah cukup. Oke, kita anggap sudah cukup. Oke, setelah itu langsung kita buka tutup torennya. Oke, kita taruh, tempatkan dulu.
Kemudian kita pasangkan dari bawah sini ya, sangat mudah, ini tidak bisa ditunggingkan karena sudah terinstall pipanya ya. Jadi kita yang sedikit ngalahin masuk ke dalam sini seperti ini lah, agak sedikit miring lah biar gak nyusahin. Ini kita buka dulu saja. Oke, untuk material seperti ini ada yang vertikal arah lurus, ada yang vertikal seperti ini letter L, ada yang horizontal arah lurus ya. Jadi saya memilih yang vertikal karena menyesuaikan ya untuk kebutuhan saya. Agak perasaannya agak kurang pas ini, kita langsung intip saja sekalian biar jelas. Sebelum guys, kita posisikan yang tepat dulu. Dan nampaknya ini terlalu tebal siltipnya, jadi harus saya kurangi dari sampai 12 kali ya. Harus sedikit dikurangi biar tidak terlalu tebal. Oke, cukupkan dulu. Sorry guys, ini pucuknya ketebalan ini. Oke, udah cukup, pasang.
Oke, dan ini sudah kepasang ya guys ya. Kita tunjukkan dengan jarak dekatnya. Saya ambil HP-nya. Oke, coba kita perlihatkan jarak dekatnya ya. Oke ya, bentar. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, ini ya udah terpasang sempurna. Terlihat ya, ini jelas ya. Jadi ketika level air sudah berada di sejajaran garis ini lah lebih kurang, maka otomatis akan mati. Ketika air akan turun sudah di bawahnya si pelampung ini, maka otomatis air akan menyala. Jadi setiap waktu air akan selalu terisi penuh seperti itu. Sehingga pada saat ada pemadaman PDAM, tentunya kita masih punya tabungan air ya, 1 tangki ya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah model instalasi saya. Itu saya pasti menggunakan watermore yang seperti ini. Bebas mau yang ada dratnya, ini drat male to male ya, ada yang female to polosan, ada yang female to female seperti itu. Jadi saya menggunakan drat yang di sini drat male, sini drat male, kemudian di sini sudah ketemu bulkhead ini ya, yang ring torrent ini, kemudian di sini saya kasih elbownya yang dari pipa 3/4 seperti itu, menyesuaikan ukuran. Dan ini mereknya dari Penguin ya, jadi secara kualitas kelihatan ya mereknya dari Penguin ini. Build quality sudah sangat oke untuk aksesoris dari Penguin seperti itu. Jadi ini sangat mempermudah pada saat proses perawatan ya, yang mana sewaktu-waktu perlu entah pengen dikuras atau ada perubahan untuk penambahan saluran, sehingga ketika kita memerlukan untuk tangkinya dikosongkan ya akan sangat mudah. Kemudian yang berikutnya adalah di sini lubang bawaan aslinya ini tidak saya gunakan ya. Kenapa? Karena ukurannya ini terlalu kecil 3/4. Jadi saya buat outputnya itu 1 inci. Oleh karena outputnya 1 inci, maka di sini saya bikin lubang baru ya, yang untuk ring torrentnya sama punyanya Penguin, kemudian bal valve-nya juga sama punyanya Penguin. Jadi ini sudah sepaket punya Penguin. Selebihnya untuk material perpipaannya ya random ya, ada yang dari Power, ada yang dari Mas Pion, dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk ini keran isi pipa untuk jalur mengisi, ini sengaja saya kasih stop keran. Fungsinya ketika perlu perawatan untuk modifikasi atau perawatan nguras si water tank ini, kita tinggal nutup dari sini, tidak perlu nutup yang dari meteran PDAM seperti itu. Jadi inilah fungsinya, menempatkan beberapa aksesoris sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang di sini ini sambil saya tutup pintunya ya. Oke, yang berikutnya adalah di sini terlihat air fan ya. Nah, ini adalah air fan, sama mereknya dari Penguin. Ini ventilator lah fungsinya. Tujuannya apa? Supaya tidak masuk angin. Artinya aliran air yang keluar itu tidak ada hambatan diakibatkan dari angin yang terjebak di dalam tangki seperti itu. Jadi ini tetap memiliki fungsi yang dan sangat berperan penting juga. Akan jauh lebih baik seperti ini daripada hanya dikasih lubang angin seperti ini. Karena kalau hanya ada lubang angin seperti ini, artinya mungkin air hujan bisa masuk, kotoran bisa masuk, hewan atau benda asing juga akan bisa masuk dan akan mencemari kualitas dari air yang kita simpan di dalam tangki seperti itu. Itulah antara lainnya beberapa pengalaman dari saya yang mana mungkin bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya ya. Sambil saya tancapkan kembali HP-nya.
Dan sambil saya posisikan kembali ke titik yang tadi ya. Oke, seperti ini. Oke lah, nah oke. Oke, seperti itu ya guys. Tadi proses instalasi sudah selesai dan seperti inilah beberapa pengalaman dari saya yang sering kali saya praktekkan di lapangan, yang mana barangkali bagi para pemirsa semuanya dengan video ini bisa membantu, silakan dipergunakan, kita saling berbagi pengetahuan. Dan bagi Anda yang mungkin baru menemukan video ini, alangkah baiknya dukung kami dengan cara like, comment, share, serta subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang, sehingga saya semakin bersemangat dan terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari kami. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.